Ya, kalau terutama saya dan istri boleh ada di tempat ini. Kalau Bu Anton dengan tim sudah sering kemari ya sebelum pandemi. Memang saya bilang saya dan istri saya sebenarnya sudah 5 tahun lebih mungkin ya kepengen sekali ngelihat di tempat sini ya, ke tempatnya Pak Rudiman. Saya kenal sama Pak Rudiman itu sudah cukup lama ya, Pak Rudiman ya. Ya sejak Pak Rudiman masih jadi pengerja di gereja di Ciledug Indah di Tangerang. Ya, kalau malam hari ini saya bersyukur ya boleh ada di tempat ini ya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah yang Tuhan berikan buat saya beserta istri malam hari ini ada di tempat ini. Sebelumnya saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Gembala ditemani yaitu Bapak Pendeta Philemon Rudiman yang telah memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kita tahu setiap Desember pasti kita umat Nasrani bukan hanya di Temanggung sini aja, di Banyurip ini, tetapi juga di seluruh dunia merayakan akan kelahiran Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ini adalah suatu peristiwa besar yang 2000 tahun yang lalu telah terjadi, di mana Kristus telah lahir bagi kita, umat manusia. Tuhan melakukan karyanya yang luar biasa bagi umat manusia. Bahkan bukan hanya karyanya saja, tetapi Tuhan menyatakan kasih anugerah yang begitu besar kepada setiap umat manusia. Kristus datang bukan hanya untuk kita umat Nasrani, tetapi Kristus datang sebenarnya untuk setiap manusia. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semuanya sebenarnya kasih yang Tuhan berikan kepada kita, pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita, itu sebenarnya bukan hanya khusus diberikan kepada kita loh, tetapi diberikan khusus untuk setiap semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan bilang bagi siapa orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa anugerah yang telah kita terima, kasih yang telah kita terima, kemurahan yang telah kita terima dari Tuhan, itu bukan hasil usaha kita. Manusia menciptakan agama untuk mencari Tuhan. Manusia berusaha untuk mencari berdamai dengan Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa. Bukan kita yang mencari Dia, tetapi Tuhanlah yang mencari kita untuk menyelamatkan setiap kita. Makanya Yohanes bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Tuhan mau supaya kita manusia ini memperoleh keselamatan. Sehingga makanya Tuhan sendiri yang hadir ke dalam dunia ini menyerupai Yesus Kristus. Yesus Kristus itu ya yang lahir di dunia yang kita peringati setiap bulan Desember, itu adalah karya terbesar Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang perlu kita sadari adalah kita tahu bahwa setiap kita adalah manusia yang berdosa. Dikatakan di dalam Roma, dikatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa itu adalah maut. Kematian. Seharusnya manusia itu binasa karena dosa.
tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mengasihi kita. Oleh karena anugerahnya, maka Dia berikanlah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Datang ke dunia, lahir, Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita manusia. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, dengan kita menerima anugerah keselamatan itu, sebenarnya itu adalah suatu yang luar biasa. Karena apa? Dengan menerima karunia atau anugerah keselamatan itu, kita itu berpindah dari manusia yang tidak berguna atau sia-sia, pindah menjadi anak Allah, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang terlepas dari segala kutuk, menjadi orang yang berguna untuk Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita anugerah terbesar, yaitu Kristus, yang mengubah setiap kita manusia, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 tadi bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri. Berarti karunia yang diberikan kepada kita itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kita. Dikatakan Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Yang pertama adalah kasih karunia, kita boleh diselamatkan. Anugerah pemberian dan kemurahan Allah itu Tuhan berikan kepada kita, menyatakannya lewat kasih. Karena kasih itulah Tuhan nyatakan anugerah itu, karunia itu kepada kita. Karena kasih Tuhan kepada kita, yang tadi kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Itulah anugerah yang kita terima. Yesus lahir, Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Seharusnya yang tergantung di kayu salib itu adalah kita manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia itu, Tuhan menggantikan kita sebagai orang berdosa untuk mati di kayu salib, menebus segala dosa kesalahan kita. Sehingga ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, maka kita berpindah dari yang manusia yang mati, yang seharusnya binasa karena dosa, kita boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sebagai manusia berdosa, seharusnya kita tidak layak menerima anugerah tersebut. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan memperumpamakan keselamatan itu, surga itu seperti kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Nanti bisa dibaca di rumah. Dikatakan bahwa kerajaan surga itu seperti seorang raja yang mempersiapkan pernikahan, perkawinan anaknya, di mana raja itu telah menyiapkan pesta yang begitu besar dengan menyembelih lembu, lalu mempersiapkan hidangan-hidangan yang lain. Dia sudah mengundang orang banyak untuk hadir. Tetapi ketika saatnya tiba, orang yang diundang itu tidak datang. Dengan banyak alasan, mereka harus bekerja, mereka harus berusaha, sehingga mereka tidak datang. Akhirnya ketika mereka tidak datang, raja itu memerintahkan untuk membunuh mereka semuanya. Lalu memerintahkan prajurit-prajurit raja itu untuk, ketika mereka tidak mau datang, panggillah orang-orang yang ada di jalan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak layak untuk datang ke pesta pernikahan anak raja. Tuhan memperumpamakan seperti itu. Seharusnya kita ini manusia yang berdosa, kita tidak layak untuk menerima anugerah tersebut, karena kita orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita dilayakkan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dia mau mati bagi kita, Dia disalibkan, Dia dihina, semuanya ditanggungkan kepada Dia. Hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan
kita manusia yang berdosa. Yang kedua, dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, selain kasih karunia, kalau kita diselamatkan karena kasih karunia itu, juga karena iman kita boleh diselamatkan. Bukan kita mengesampingkan kasih karunia itu, tetapi iman itu juga bertindak ya untuk menyatakan ketika kita menerima kasih karunia kepada anugerah keselamatan itu, iman itu bekerja di dalam hati kita untuk percaya kepada Kristus bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa iman kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka anugerah keselamatan itu tidak akan kita terima. Banyak orang mempertanyakan, kenapa keselamatan itu kok mudah sekali? Hanya percaya kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Suatu hal yang mudah sekali. Orang mencari segala cara untuk memperoleh keselamatan. Orang berusaha berbuat baik, orang berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan hanya bilang, ketika engkau percaya di dalam hati, engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Begitu mudah buat kita untuk diselamatkan. Tetapi banyak orang berkata, apa mungkin hanya percaya kepada Kristus kita diselamatkan? Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, banyak agama menjanjikan surga, tetapi mereka masih mudah-mudahan, semoga kamu masuk surga, mudah-mudahan kamu masuk surga. Tetapi Kristus, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14, Kristus sendiri yang berjanji, aku pergi ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan ketika tempat itu telah tersedia, Dia akan kembali kepada kita, menjemput kita. Tidak ada satu agama pun selain Kristen yang menjanjikan dengan pasti bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan bersama-sama dengan Bapa ada di surga. Tidak ada satu agama pun di dunia ini, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin bahwa kita ketika kita mati, kita masuk surga. Hanya Kristus yang berjanji bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Itulah yang Kristus janjikan kepada kita. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang berani mengatakan seperti Kristus menyatakan. Oleh karena itulah kita diselamatkan itu juga karena iman kita. Karena iman percaya kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Iman bukan hanya sekedar kita ungkapkan, oh ya saya percaya kepada Kristus. Tetapi berapa banyak di antara kita, orang-orang Kristen yang berkata saya percaya Kristus, ketika krisis, ketika masalah di dalam kehidupan, bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah masih ada Tuhan di dalam kehidupan saya? Ada orang yang sharing sama saya. Saya cukup kenal orang ini cukup lama, ya. Dia orang yang berada, dia bekerja dengan baik, mempunyai istri yang baik, anak-anak yang baik. Tetapi suatu kali Tuhan mengizinkan dia keluar dari pekerjaannya, istrinya juga tidak punya usaha, tapi anak-anaknya harus kuliah. Di saat itulah ketika dia boleh bilang tidak punya apa-apa lagi. Lalu saya bicara sama dia. Ketika saya bicara, timbullah suatu perkataan dari dia. Dia bilang begini, sudahlah Pak Narto, nggak usah bicara soal Tuhan sama saya. Saya tidak percaya bahwa ada Tuhan. Kalau kenapa? Saya sudah melakukan hal yang terbaik. Segala semuanya saya sudah lakukan. Kenapa Tuhan berbuat seperti ini di dalam kehidupan saya?
Saya bilang sama dia, Bapak tetap harus percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Yesuslah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan Bapak. Saya bilang. Ya puji Tuhan, sekarang dia sudah kembali lagi. Inilah yang saya mau katakan, bahwa iman itu juga perlu tindakan. Tidak hanya sekedar ungkapan, kita mengungkapkan, oh iya saya percaya kepada Tuhan, tetapi dengan kehidupan kita, kadangkala kita tidak mencerminkan bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman itu perlu tindakan. Bahkan di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika saya mau berjalan ke depan, saya tidak bisa hanya cukup berkata pintu itu terbuka, tetapi saya harus mengambil suatu tindakan. Saya harus jalan ke depan dan membuka pintu itu di depan, baru pintu itu bisa terbuka. Iman juga seperti itu. Iman itu bukan hanya cukup kita nyatakan iman kita, bahwa kita percaya segala sesuatunya, tetapi kita tidak melakukan tindakan iman itu. Untuk melakukan hal yang besar, cukup suatu tindakan untuk memulainya. Ketika kita melangkah untuk memulai melakukan iman percaya kita kepada Tuhan, maka iman itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, memang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kelahiran Yesus ke dunia ini, setiap kita yang percaya kita memperoleh keselamatan. Tetapi tidak cukup anugerah itu saja. Tapi juga kita harus memiliki iman percaya kita kepada Yesus. Bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Supaya kita percaya kepada Dia dan kita memperoleh keselamatan. Yang ketiga, bahwa bagaimana Allah Bapa di dalam surga itu mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Dikatakan di dalam Yesus tadi bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap manusia di dalam bekerja, di dalam melakukan usaha, tentunya ketika manusia melakukan suatu usaha, tentu manusia mengharapkan suatu hasil dari usaha tersebut. Keselamatan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan, lalu Tuhan selamatkan kita. Firman Tuhan sudah jelas di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Kita berpikir banyak orang berpikir dengan dia berbuat baik, dengan beramal sebanyak-banyaknya, lalu dia memperoleh keselamatan tersebut. Firman Tuhan malam hari ini mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu keselamatan itu juga bukannya sesuatu yang bisa kita beli. Yang tadi saya katakan bahwa ketika kita melakukan suatu hal yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, lalu kita pikir kita banyak-banyak berdoa, kita banyak membaca firman, lalu kita berpikir kita akan diselamatkan. Kita bisa membeli keselamatan itu. Firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah, bukan hasil usaha kita. Dengan kata lain, keselamatan itu tidak kita bisa beli. Kita berpikir, dengan saya berbuat baik, nanti keselamatan itu
tetap ada pada kita. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus berhati-hati bahwa ada pengajaran yang berkata sekali selamat itu tetap selamat. Saya mau katakan bahwa keselamatan itu harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Selama masih kita ada nafas dalam hidup kita, maka keselamatan itu harus tetap kita kerjakan. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke bulan, ke tahun, seterusnya sampai maut memanggil kita, keselamatan itu harus tetap kita kerjakan. Ketika kita keluar dari kasih karunia Allah, maka keselamatan itu pun akan tercabut dari kita. Makanya Rasul Paulus berkata, dia telah mencapai garis akhir. Dia sudah melakukan pertandingan yang baik. Jadi kita sebagai manusia, selama masih hidup, iman percaya kita harus tetap lakukan. Tidak bisa kita bilang, oh ya udah saya sekarang kan Tuhan, saya sudah percaya Tuhan. Berarti selama-lamanya saya pasti selamat. Keselamatan itu terus harus kita kerjakan selama kita masih hidup. Ketika nanti suatu saat ada orang, ya, tiba-tiba dia tidak percaya lagi sama Tuhan, ya berarti keselamatan itu sudah dia tidak dapatkan. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di malam hari ini, yang ada di tempat ini, sudah percaya kepada Kristus. Tetap pertahankan iman percaya Bapak Ibu kepada Kristus. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, itu bukan Tuhan loh yang diuntungkan, tetapi kita yang diuntungkan oleh Tuhan. Karena kita menerima anugerah keselamatan itu, sehingga kita boleh hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Banyak sekali saya melihat ketika seorang yang percaya kepada Kristus, dan di dalam perjalanan waktunya dia meninggalkan Tuhan, hidupnya bukan lebih baik, hidupnya bukan lebih bagus, tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, hidupnya itu tambah hancur. Karena apa? Karena dia sudah tahu kebenaran, Tuhan sudah menanamkan kepadanya kebenaran, tetapi dia melepaskan kebenaran itu. Dia mengambil sesuatu yang tidak benar, sehingga semuanya menjadikan dia hancur. Jadi Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa Yesus yang kita sembah, yang telah lahir, yang telah mati untuk kita, itu telah dianugerahkan kepada kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita manusia yang layak, bukan karena kita baik sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha kita sendiri. Inilah yang malam hari ini biar kita menyadarinya, bahwa keselamatan itu kasih karunia Tuhan, kasih terbesar, karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Kristus. Itu karena kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kasih itu Tuhan telah nyatakan bagi setiap kita melalui kasih karunia-Nya. Dan keselamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi oleh iman percaya kita kepada Kristus. Biar malam hari ini kita terus meyakini kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita, kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk kita tetap percaya, berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus sampai pada akhirnya. Inilah yang harus kita pegang terus. Kita harus percaya kalau kita ada hari ini, semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ada hari ini, berarti Tuhan
selalu memperhatikan kehidupan kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita boleh dikuatkan iman percaya kita kepada Kristus. Anugerah terbesar dalam hidup kita itulah Kristus, Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan.